tentang kelanjutan pembahasan saya tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Nasrani, orang-orang percaya di akhir-akhir zaman. Yang kemarin saya sudah bahas tentang pengakuan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya Mesias. Nah, itu kan saya sudah jelaskan bahwa itu hanya pengakuan secara pribadi dan bukan pernyataan secara Alkitab. Nah, yang kita percayakan pengakuan dari Alkitab itu sendiri sesuai dengan apa yang sudah diungkap, yang sudah dijelaskan siapa aja mereka. Nah, itu yang kita percayakan. Selain daripada itu adalah hanya sandiwara atau kebohongan belakang untuk mencari nama dan panggung. Nah, yang kedua yaitu tentang akhir zaman, perang. Nah, Alkitab sudah mencatat tentang perang Harmagedon, ya, dimana nanti akan terjadi peperangan antara bangsa-bangsa, antara suku-suku di perang Harmagedon. Nah, Alkitab memberitahukan berbagai peristiwa dan keadaan yang akan menjadi tanda penutup sistem sekarang. Nah, kalau kita melihat negara-negara sedang berlomba-lomba dalam membuat sebuah sistem sehingga negaranya aman dari musuh. Nah, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesudahan dunia akan segera berakhir, ya. Alkitab menyebut masa ini sebagai hari-hari terakhir dan zaman akhir atau akhir zaman. Adalah beberapa tanda penting dari hari terakhir itu, yaitu Alkitab menubuatkan bahwa perang di berbagai tempat nanti akan terjadi. Nah, kelaparan, akibat dari perang ini ada kelaparan, dan tidak bisa kita menghindar begitu saja bahwa aduh, itu kan hanya orang-orang aja, itu hanya tentara saja. Oh tidak, kita pasti ada di dalam perang ini. Kalau kita masih hidup, kita pasti hidup di dalam perang ini. Sangat sulit kita untuk menghindar. Nah, ini kita sedang menyongsong perang ini, perang Harmagedon. Kalau kita melihat bangsa kita sendiri mempersiapkan ketahanan negaranya, negara kita untuk apa? Supaya musuh tidak boleh mengganggu bukan kita. Nah, negara lain juga berlomba-lomba menciptakan alat perang yang canggih, gitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa akhir zaman ini sedang dipersiapkan sedemikian rupa secara spesifiknya kapan terjadi belum ada yang tahu, tapi pasti akan terjadi. Nah, perang ini tidak bisa dilewatkan begitu saja, karena bangsa akan melawan bangsa, suku akan melawan suku, sehingga nanti di dalam perang kekuatan militer ini akan dibangun sedemikian rupa. Nah, apakah hal ini hanya terjadi begitu saja atau ada catatan-catatan yang menguatkan kita sebagai umat Nasrani bahwa hal ini pasti terjadi? Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 21 itu dicatat di ayatnya yang 10. Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, ini berarti bangsa ini akan melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Dan saya punya persepsi seperti ini. Kita Indonesia berada di sisi netral, tidak mencari musuh, kita mencari kawan. Itu benar posisi kita. Tapi nanti di akhir zaman, entah kita Indonesia, entah itu negara apapun, kerajaan apapun, tidak ada teman, tidak ada kawan, yang ada adalah perang. Nah, kita melihat strategi-strategi dunia saat ini mengelompokkan siapa yang ikut saya, siapa yang ikut sebelah. Nah, ini kita bisa membaca arahnya kemana, persiapannya kemana. Jadi saya bukan menakutkan. Persiapkan diri Anda dan saya untuk menghadapi perang Harmagedon. Mungkin kita belum sadar bahwa dunia saat ini lagi berperang, entah itu perang ekonomi, perang dagang,
itu dimulai dari sana. Semua berangkat dari sana. Kalau sebuah negara merasa dirugikan oleh negara lain, akan terjadi perang. Kalau orang bilang perang ketiga, saya bilang bukan perang ketiga lagi yang kita tunggu, tapi perang akhir zaman. Karena perang ketiga kalau meletus, tidak ada yang bisa menghentikan. Terima kasih. Persiapkan diri Anda dalam menghadapi akhir-akhir ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir buat kita, entah itu dari segi ekonomi, entah itu dari segi manapun. Kita sedang dituntut untuk mempersiapkan diri kita menyongsong harinya Tuhan. Terima kasih. Saya Ezra. Tuhan memberkati kita semua.